Allah kuasa dibikin lari itu batu. Dikejar sama Nabi Musa. Batu, bajuku. Dikejar. Nampak sama kawan-kawan. Normal kok Nabi Musa, normal. Kelihatan auratnya normal. Begitu batu itu berhenti, diambil bajunya, ditabok tuh batu sompel. Nabi Musa kuat, Pak. Bani Israel sama Bani Kipti berantem, anak muda dipisah nggak mau, ditabok mati. Sekali tabok, Mike Tyson belum pernah nabok orang mati. Itu Fir'aun mimpi bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Bani Israel itu ketika zaman Nabi Yusuf baru 12 orang. Israel itu kan Nabi Yakub. Gelar untuk Nabi Yakub itu digelar Israel, orang yang berjalan malam, karena dia mau dibunuh sama abangnya, melarikan diri ke rumah pamannya dia. Di perjalanan kalau siang sembunyi, kalau malam jalan. Orang yang berjalan malam, kekasih Allah Nabi Yakub digelar Israel. Bani Israel ada 12. Anaknya Nabi Yakub itu 12, 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua. Istri pertama namanya Laya, anak pamannya. Istri kedua namanya Rahil, saudara kandung. Dulu boleh kawin sama saudara kandung 2 sekaligus. Sekarang jangan serakah kamu. Kalau udah dapat adiknya jangan ambil kakaknya. Boleh diambil, kalau ambil kakaknya jangan ambil adiknya. Boleh dua-duanya dikawini kalau yang satu mati. Namanya turun ranjang. Ya kalau orang Betawi bilang turun ranjang. Kalau orang Melayu Medan bilang tukar tikar. Tikarnya ditukar. Atau cerai. Cerai sama kakaknya bilang bisa diambil adiknya. Tapi kalau Nabi Yakub dua-dua diambil. Istri pertama 10 anaknya. Istri kedua 2. Istri kedua Rahil, anaknya Benyamin, Nabi Yusuf dengan Benyamin. Rahil ini wanita tercantik zaman itu. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Apa namanya? Rachel. Kalau ada dalam film Rachel itu berarti ibunya Nabi Yusuf. Kalau kita menyebutnya apa? Rahil. Apa? Rahil. Nah, Nabi Yakub, Nabi Musa alaihissalam lahir itu sudah 600 sampai 700 ribu Bani Israel yang ada di Mesir. Waktu zaman Nabi Yusuf ada 12 orang. Cepatnya beranak orang itu. Kalah Jawa ya enggak? 600 700 ribu. Kata Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur, tafsir Durrul Mansur. Mimpi Firaun, dia kan orang asli Mesir, suku Kipti. Mimpinya apa? Fir'aun kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda yang lahir di tahun itu dari golongan Bani Israel. Langsung besok paginya dia keluarkan perpu. Jadi orang pertama mengeluarkan perpu itu Fir'aun. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sembelih semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir tahun itu. Yang perempuan kasih hidup, tapi yang laki-laki sembelih. Tidak ada manusia yang sekejam bunuh bayi. Kita lihat bayi biarpun anak orang negro hitam bibirnya tebal gitu, cinta juga gitu ya. Tidak. Ini disembelih, gila, nggak ada orang lebih gila dari Fir'aun. Ya Allah Maha Kuasa. Datang malaikat Jibril jumpa sama ibu Nabi Musa. Kau bungkus anakmu di peti, hanyutkan ke sungai Nil, nanti ku kembalikan kepadamu. Jadi ada 2 perempuan yang dapat wahyu, tapi nggak jadi nabi. Karena perempuan, walaupun dapat wahyu 2 orang. Nah, ibu Nabi Isa dengan ibu Nabi Musa dapat wahyu. Tapi nggak jadi nabi karena perempuan. Gimana perempuan jadi nabi? Ayo sholat berjamaah Nabi. Berhalangan, pergi dulu seminggu libur. Akhirnya dianyutkan Nabi Musa. Fir'aun itu, sungai Nil itu besar Pak. Sungai terpanjang di dunia sungai Nil. Dan besar. Sungai saya dan sungai kami dihiraukan hilir bahkan api. Rahil. Itu jembatan yang dibangun oleh bupati kami kemarin 2,4 km. Itu buayanya ada yang 6 meter, 7 meter besar. Silakan kalau mau terjun ke situ.
Besar sekali Sungai Rokan tuh, bangga saya dengan Sungai Rokan itu. Itu sungai kami punya lah. Ibu saya orang Cina dari bagian Sapi Api. Jadi tentu saya minum air Sungai Rokan itu. Kecil-kecil saya udah pulang ke situ. Dan belum pernah kecemplung lah di situ, walaupun naik perahu. Sungai ini lebih besar dari itu. Kalau banjir, la ilaha illallah, ganas kayak ular naga. Nah Fir'aun tuh pinter, dibikinnya codetan-codetan. Dibikinnya sungai-sungai kecil. Jadi kalau banjir airnya nggak meluap liar, tapi meluap ke dalam sungai-sungai buatan. Kanal-kanal kata orang sekarang. Di kanal itulah Fir'aun membuat istananya. Itu anak kecil yang dihanyutkan itu masuk ke kanal, singgah di belakang rumah Fir'aun. Asal diambil orang nggak mau, asal diambil istrinya baru datang. Istri Fir'aun Asiyah namanya, wanita tercantik waktu itu di Mesir, nggak punya anak. Sekali dibuka peti laki-laki montok, bayi montok. Nabi Musa itu tegap dari kecil udah kelihatan, keker. Fir'aun juga tegap. Pemimpin mana ada yang kurus zaman itu? Nggak ada. Kalian jangan ketawa kalian. Ini ngaji nih. Pemimpin tuh syaratnya dua kalau di Quran. Bastotan fil ilmi wal jisim. Kuat badannya, ilmunya hebat. Paham? Kalian pikir ngarang-ngarang cerita ini? Nyindir-nyindir, catat, radikal. Saya ngaji betul-betul ngaji nih. Begitu digendong, Nabi Musa itu dari kecil udah montok, udah keker. Nabi paling kuat tuh Nabi Musa. Ditaboknya batu sompel. Ya main-main. Nabi Musa itu kalau mandi sembunyi di balik batu. Nabi mandinya di sungai, di kanal-kanal itu. Sembunyi di balik batu. Waktu remaja kawan-kawannya ngejek. Nabi Musa itu sembunyi karena itu kemaluannya besar, sakit. Nggak normal, dia ejek-ejek. Sehingga Nabi Musa satu hari mandi di balik batu, batunya lari. Ini hadis soheng nih, hadis soheng. Marahnya Nabi Musa, itu batu kan ditaruh bajunya di batu. Nabi Musa itu nggak mau auratnya nampak orang. Semua Nabi begitu. Nabi Muhammad memperbaiki Ka'bah dengan pamannya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas naik ke pundak Nabi, Nabi masih remaja. Tiba-tiba tertiup angin, tersingkap jubahnya, nampak pangkal betisnya. Pangkal betisnya, Nabi Muhammad nangis terus-terus. Langsung duduk nangis terus-terus. Kata Sayyidina Abbas, kenapa kau nangis nak? Sedih kali aku, malu aku paman. Tadi bertiup angin nampak pangkal betisku. Kan gak ada orang lain, cuma aku pamanmu. Kata Nabi, walaupun paman kan orang lain. Kita pakai celana pendek nyuci mobil. Entah siapa yang kita ikut pun. Nabi Musa mandi, Allah kuasa dibikin lari itu batu. Dikejar sama Nabi Musa, batu, bajuku, dikejar. Nampak sama kawan-kawan, normal kok Nabi Musa, normal. Kelihatan auratnya normal. Begitu batu itu berhenti, diambil bajunya, ditabok tuh batu sompel. Nabi Musa kuat pak. Bani Israel sama Bani Kipti berantem, anak muda dipisah nggak mau ditabok mati. Sekali tabok, Mike Tyson belum pernah nabok orang mati. Nabi Musa kuat, dari kecil badannya udah kelihatan keker. Begitu digendong Asia, kata Fir'aun. Siapa itu? Pasti anak Bani Israel. Langsung cabut pedang. Sini biar saya sembelih. Kata Siti Asia, jangan disembelih anak kecil kok. Loh, saya udah keluarkan perpu. Anak laki-laki harus sembelih. Nanti akan menghancurkan kekuasaan saya. Kata istrinya apa? Itu kan kalau di kader sama partai lain. Kalau kita yang kader bagus nih. Masa dibunuh orang begini cakep, lihat dicakep. Akhirnya Fir'aun kan gak punya anak. Dia lihat, ayo udah terserah kamu lah. Jadi memang perempuan itu sakti. Seberapa kerasnya laki-laki kalau dirayu perempuan, giginya lembut. Terserah kamu lah, kamu tanggung jawab. Dipelihara sama Asia ini. Nggak mau nangis terus, nggak mau minum susu siapapun nggak mau. Nangis terus. Fir'aun bilang cari tukang susu.
dengar kakaknya ngikutin. Kakak Nabi Musa yang perempuan lari-lari ke rumah. Mak, Fir'aun perlu tukang susu, tukang meminumkan susu. Rodo'ah, orang yang menyusukan anak. Adik kita udah diambil Fir'aun. Datang mamanya, begitu dipegang mamanya langsung diam dan menyusu dengan lahapnya. Udah, akhirnya Fir'aun memanggil ibu Nabi Musa tinggal di rumah Fir'aun untuk menyusukan Nabi Musa alaihissalam. Itu kuasanya Allah. Buang ke sungai, nanti ku kembalikan kepadamu. Tapi sayang, Nabi Musa nggak berhasil mengislamkan Fir'aun. Apakah Nabi Musa disebut Rasul yang gagal, bapak angkatnya jadi malah ngaku jadi Tuhan? Tidak, Nabi Musa disebut Rasul ulul azmi.